Halo ya Mas Zen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan saya Raihan dari mahasiswa magang Bakri Center Foundation penempatan di Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan. Oke, ya Mas Zen, jadi Yamali ada yang baru nih podcastnya edukasi tentang Yamali dan stigma dan diskriminasi mengenai tuberkulosis sudah resmi launching di YouTube dan di Spotify-nya di Yamali. Oke, untuk kali ini podcastnya Yamali sebagai salah satu bentuk kontribusinya kita dari Yamali sebagai yayasan yang bernaung di tuberkulosis untuk mengedukasi masyarakat khususnya di media tuberkulosis serta di stigma dan diskriminasinya. Oke, sekarang saya nggak sendiri nih, sudah ada narasumber yang sangat keren yang beliau merupakan Ketua dari Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Dr. Shanti Rizkiani, SKM MKes, yang sangat keren dan sudah sangat banyak berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat. Mungkin langsung kita sapa aja. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sorry Alhamdulillah. ya, saya telat nih. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kita santai-santai aja di sini ya. Ya. Oke, bagaimana Ibu perasaannya diundang sebagai narasumber untuk podcast kita kali ini? Ini kan maksudnya pertama kali kan ya, Mas. Iya. Kebetulan maksudnya kita banyak saya juga masih ada riset sama Yamali sekarang tentang Oh. gitu kan. Jadi ya oke, bagus lah kalau memang sekarang sudah ada podcastnya tuh keren lah. Maksudnya memperkuat lagi informasi yang sudah ada di masyarakat kan. Karena, Iya. lebih update mungkin ya. Oke, eh oke ya Mas Zen. Sekarang kita akan banyak ngobrol-ngobrol sama Ibu Shanti tentang bagaimana sih stigma dan diskriminasi tuberkulosis yang ada di sekarang. Mungkin dari Bu Shanti bisa dijelasin dulu nih untuk ke Yamazen. Mungkin masih ada banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya itu tuberkulosis, Ibu. Ya, kita tahu lah bersama. Saya kira sudah banyak ya informasi terkait dengan TB. Jadi TB kan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis kan. Dan itu kemudian menjadi berkembang karena penularannya sangat mudah dan kadang-kadang informasinya tidak di cover semua kan. Dengan kondisi misalnya perumahan yang rapat itu kan juga bisa menjadi risiko untuk orang terinfeksi dengan TB gitu ya. Oh iya. Karena faktor lingkungan bukan hanya soal bakteri, tetapi faktor lingkungan juga cukup berkontribusi dengan kejadian TB ini. Apalagi karena stigma, orang tidak mau secara terbuka mendeklar bahwa saya adalah penderita TB, sehingga ya karena dia nggak ngomong, jadi tidak mungkin melakukan upaya pencegahan supaya bisa pakai masker gitu kan. Ya jadinya gampang menular ke orang lain, terutama yang serumah ya gitu ya. Iya ya. Karena tidak sedikit mereka yang TB itu tidak mau terbuka dengan anggota keluarganya sendiri. Ya bayangin aja kalau misalnya sama orang serumah aja dia tidak terbuka, bagaimana gitu kan? Apalagi sama itu ya, tenaga kesehatan. Oke, perlu dicatat ya sama Yamazen, harus dicatat baik-baik. Jadi tuberkulosis itu dia penyakit menular ya Bu ya, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke, nah Yamazen masih inget gak nih kalau ada uploadan kita di Instagram yang bilang bahwa Indonesia itu dia jadi peringkat kedua tuberkulosis tertinggi di dunia menurutnya WHO di Global Tuberculosis Report 2023. Nah, saya mau tanya ke Ibu, bagaimana pendapatnya Ibu melihat ini ternyata Indonesia dia peringkat kedua tuberkulosis tertinggi? Iya, itu kan sebenarnya jadinya PR ya, karena program TB itu lumayan besar secara nasional gitu ya. Tetapi itu mungkin juga satu capaian bagaimana kita bagus gitu dalam men-tracing kasus, penemuan kasusnya menjadi lebih baik. Bisa jadi juga karena itu. Tetapi itu tadi saya bilang persoalan stigma dan diskriminasi di orang dengan TB itu cukup kuat, bahkan mungkin jauh lebih kuat dibandingkan di orang dengan HIV. Ya, jadi studi-studi pengalaman studi saya berkaitan dengan HIV dengan TB, mereka yang kemudian misalnya HIV begitu diagnosa sebagai orang dengan TB, justru diskriminasinya jauh lebih besar karena mungkin TB kan jauh lebih mudah Iya, menularnya, tertular. gitu kan.
Dan jadi belum lagi kalau kita bisa bicara misalnya soal bukan cuma TB paru, kan TB Mm-mm. ada TB kelenjar, Iya, ada TB tulang tulang. gitu kan. Nah itu masih menjadi PR gitu kan, Mm-mm. berkaitan dengan stigma karena besar sekali pengaruhnya terhadap penularan karena orang nggak mau ngasih tahu kan Nggak mau dirinya ngasih. kalau dia TB gitu. Belum lagi misalnya TB itu identik dengan orang miskin misalnya kayak gitu. Waduh. Jadi janganlah, masa kita mau kasih tahu saya sakit apa, Iya. nggak mau bilang gitu kan kalau TB gitu kan gitu. Iya, oke. Itu tadi pendapat dari Ibu Shanti sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat ya, banyak studi-studinya mengenai TB, HIV, dan penyakit-penyakit menular yang lainnya. Oke, Bu, berbicara tentang stigma dan diskriminasi, tadi kan banyak orang yang kayak dikucilkan atau bahkan dia nggak mau beritahu ke orang-orang lain kalau dia TB. Nah, mungkin ya Mazen banyak yang belum tahu nih, apa sih itu sebenarnya Ibu stigma dan diskriminasi dan kenapa sih bisa orang-orang di masyarakat khususnya di Indonesia ya yang notabene dia peringkat kedua tuberkulosis, kenapa sih bisa muncul stigma dan apa sih sebenarnya itu stigma, Ibu? Ya, stigma itu kan hal negatif yang dilekatkan pada seseorang gitu kan. Apakah Oke, yang biasanya dilekatkan. kalau kita bicara stigma pasti dengan hal yang negatif. Oke. Misalnya kalau perempuan kena HIV, dia pasti dia bukan perempuan baik-baik, pasti dia perempuan Hmm, nakal. Padahal belum tentu juga gitu. iya, Kita tahu dia kena HIV karena apa gitu kan ya. iya. Jadi gitu. Eh, pelekatan label negatif kepada seseorang itu kemudian membuat individu ini menjauh dari lingkungan, kemudian menutup diri gitu kan. Kalau dia menutup diri, akses terhadap informasi kesehatan yang benar gitu kan menjadi susah gitu, menjadi tidak terjangkau buat dia gitu. Iya, ya. Kalau kita bicara dalam konteks TB, mereka yang distigma karena TB itu ya bukan hanya dia minim akses ke layanan kesehatan, tetapi dia juga menjadi minim akan support. Ini Karena makan tahu kan, support. kalau TB kan dia harus berobatnya kan minimal Lama 6 ya? bulan. 6 Nah, bulan. di masa pengobatan itu kan obatnya ada efek sampingnya, ada kemudian butuh nutrisi untuk mensupport itu. Nah, kalau itu kemudian tidak ada, itu kan menjadi sulit. Bagaimana Iya. kemudian orang TB ini bisa minum obat terus misalnya? Karena dia kan harus 100% Harus kan patuh, patuhnya. iya. Nah, gimana mau patuh 100% kalau misalnya supportnya nggak ada? Support nggak ada itu kalau misalnya dia di stigma, jadi dia nggak ngasih tahu orang lain misalnya. Jadi nggak ada gitu orang yang mau mengingatkan dia. Misalnya kalau itu kan orang dengan TB di bulan-bulan pertama minum obat itu biasanya susah makan dan misalnya dia bilang kok saya jadinya batuk. Kalau ya tadinya saya nggak batuk, kok saya jadi batuk gitu. Itu kan padahal reaksi obatnya gitu kan untuk memperlihatkan bahwa obat ini bekerja. Bekerja. Gitu kan. Nah itu kalau nggak ada support karena adanya stigma, itu kan jadinya repot. Makanya kemudian ada lagi TB MDR. Iya. Ya kan itu jadi persoalannya menjadi sangat rumit gitu kalau kita melihat itu, misalnya stigma di dalam konteks penularan TB. Iya. Jadi stigma ini dia faktor yang bikin sulit untuk pengendalian tuberkulosis ya, Ibu, karena banyak orang penderita tuberkulosis. Mungkin ya Mazen ada yang pernah dapetin keluarganya atau ada di sekitarnya terkena tuberkulosis. Dia kan harus minum obat sangat banyak ya, Ibu ya. Banyak, lama minumnya dan iya. harus tepat waktu. Tepat gitu waktu kan? juga. Iya, jadi maksudnya kalau dia nggak ada supportnya ya, stigma itu kan kesian gitu kan. Iya betul. Belum lagi kalau kita bicara TB laten. TB laten itu terjadi kalau misalnya dia tinggal sama orang serumah gitu kan yang TB. Terus misalnya atau kayak misalnya di lapas. Itu kan Di ya lapas. di situ kan sama-sama terus. Itu jadi persoalan gitu kan. Jadi orang ini karena dia serumah dia beresiko untuk kena TB laten. Mungkin gejalanya belum muncul, tetapi dia udah punya tuh. Iya. Bakteri TB gitu di dalam dirinya sudah mulai aktif misalnya kayak. Oke. Iya, itu tadi yang perlu kita catat bersama-sama juga ya Mas Zen, bahwa stigma itu dia segala sesuatu yang dilekatkan oleh masyarakat ke hal negatif yang dilekatkan. Jadi dia berpengaruh juga tuh sama mentalnya si penderita tuberkulosis begitu. Nah Bu, yang mau saya tanyakan, kenapa sih apa faktor-faktor yang sebenarnya menyebabkan ini orang-orang yang di sekitarnya penderita bisa memunculkan stigma-stigma?
Apakah dia memang ada sentimennya sendiri terhadap penyakit TB, makanya dia kayak setiapnya ada penyakit TB, orang-orang yang diderita tuh dia langsung menjauhi, dia langsung nggak mau berteman, kayak begitu. Apa sih yang menyebabkan kenapa stigma ini muncul di satu orang, begitu Ya, Ibu? TB kan gampang menular. Heeh. Jadi orang tidak mau gitu berinteraksi dengan orang dengan TB. Kemudian TB itu orang identik, oh berobatnya lama, berobatnya lama. Kemudian kalau dia TB biasanya mati, Wah, begitu kan? Nggak bisa sembuh gitu. nggak bisa Nah itu sembuh. yang menjadi ketakutan orang-orang, kenapa kemudian susah gitu untuk mau Heeh. berinteraksi dengan orang TB. Ya janganlah orang kesehatan aja. Heeh. Beberapa mahasiswa kalau misalnya, jadi saya beberapa waktu lalu melakukan FGD Hmm. dengan orang TB ya masih berobat ya, yang lagi berobat. Itu beberapa teman aja masih, aduh kita Takut. gimana ya, kita FGD kan di dalam ruangan, apa nanti kan nggak lucu misalnya kalau kita FGD terus kita pakai masker semua, Iya. kan nggak lucu gitu kan, mana ngobrol pakai Iya, masker kan nggak nggak asik kan. nggak asik, betul. Jadi saya bilang, ya enggak, itu kan kalau dia sudah dalam masa pengobatan itu udah aman, nggak apa-apa. Mm-mm. Lah itu padahal teman-teman saya ini adalah orang kesehatan. Orang Jadi kesehatan mahasiswa bilang, ini orang kesehatan, tapi oh, masih punya perasaan seperti itu, gitu perasaan kan? Begitu takut. takut gitu. Padahal Mm-mm. ya kalaupun kena, masa kita 1 jam sama-sama terus kita bisa tertular, masuk akal apa gitu kan? Enggak. Terus saya bilang kalau misalnya seperti itu, bagaimana yang bekerja di puskesmas, bagaimana teman-teman yang bekerja di balai paru yang setiap hari Iya, ketemu ketemu dengan sama orang TB pasien. gitu. Mm-mm. Ya kan ternyata mereka nggak TB juga gitu kan, berarti Iya, kan nggak ada apa-apa, apalagi kita ketemunya cuma sejam gitu ngobrol. iya. Jadi ya itulah maksudnya, orang punya ketakutan tersendiri gitu dengan ini, padahal TB itu udah ada obatnya, Mm-mm. maksudnya tingkat kesembuhannya juga cukup tinggi gitu kan kalau berobat dengan teratur. Ya tapi Mm-mm. masih ada ketakutan-ketakutan itu gitu. Ketakutan-ketakutan. Belum lagi kalau misalnya dia pikir, ih itu pasti turunannya juga begitu. Ada yang memang berpikir TB itu Keturunan. gitu Oh, kan. aduh. Iya mungkin keturunannya itu gitu kan. Aneh lagi kan kalau kayak gitu. Oh, Takut sih dengan TB orang. takut. Iya ya. Iya, ya Mazen juga nih pasti banyak yang takut kalau dengar tuberkulosis ya, apalagi kan dia serem gitu bahasanya, kayak orang-orang juga yang kena TB mungkin gejala-gejalanya itu batuk sampai berdarah, turun berat badan dan lain sebagainya. Itu tadi jadi ketakutan Ibu ya, jadi faktor utama ini Ya kenapa karena orang-orang di tidak tahu sekitarnya kan, karena karena tidak tidak tahu. tahu. Pikirnya bahwa apa obatnya nanti mahal karena harus berobat sekian lama. Iya, Padahal obatnya gratis. iya Iya betul, kan? gratis. Ada yang justru yang mikir karena saya tidak mau ketahuan gitu, saya tidak mau ke puskesmas karena dia pergilah ke dokter swasta. Obatnya kan beli. Iya, Masa aduh waduh. ngapain? Padahal itu Iya, obatnya padahal gratis sama. di Itu puskesmas. obatnya gratis gitu kan. Ya begitu, masih macam-macam orang karena stigma itu orang Heeh. kemudian mencari lah gitu kan, mencari cara supaya kita nggak usah ada orang lain tahu bahwa kita TB. Tetapi ya nggak apa-apa, boleh begitu asal ketika misalnya dia berinteraksi di rumah gitu kan, misalnya pakai masker dan seterusnya, itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, nah itu repot. Tapi itu ada loh, saya kan maksudnya masih riset nih. Gimana Jadi tuh, Bu? riset, Gimana? jadi risetnya tentang TB komorbid. Jadi TB komorbidnya komorbid, dengan HIV, HIV. dengan diabetes. Oh, Kan TB diabetes. itu komorbidnya HIV, kasusnya yang ada ya, Iya, haha. dengan diabetes dan dengan hepatitis. Oh, Jadi beberapa informan memang bilang bahwa ya saya di rumah nggak ada yang tahu kalau saya ini TB. Dia bilang beruntung karena kita habis COVID, jadi kan kebiasaan pakai masker. iya. Jadi kalau saya pakai masker tuh ya nggak apa-apa gitu, maksudnya. Nggak dikira paling apa-apa nanya, begitu paling, ya? kenapa pakai masker terus? Enggak lagi flu kah atau Lagi apa flu. gitu kan ya. Dia bisa alasan apa gitu. Jadi terus karena dia harus selalu minum obat, ya minum obatnya sembunyi-sembunyi. Tapi dia Waduh. tetap minum obat. Itu bagusnya kayak begitu. Bagus. Ya, maksudnya, Iya ya. dan dia dengan efek samping obatnya dan segala macam itu dia bisa maintain itu gitu kan. Itu bagusnya. Nah kan yang repot kalau misalnya kita ketemu orang yang dia dengan gejala berat gitu kan, Gejala misalnya berat. efek obatnya tuh misalnya dia sampai harus muntah-muntah, harus sakit gimana, itu kan kalau
yang di rumah nggak tahu kalau orang ini TB kan repot kan. Iya. Hmm. Susah juga nih keluarga-keluarganya juga nggak tahu nih harus ngapain karena Dia ini si orangnya sakit juga nggak apa bilang gitu kan. gitu ya. Ah. Aduh, banyak ya. Jadi itu studinya Ibu tentang tuberkulosis dan komorbid yang lainnya ya. Jadi TB komorbid. TB Jadi komorbid. fokus studinya lebih pada mental health. Oh iya, Jadi mental health. melihat bagaimana tingkat depresi, Hmm, anxiety, sama quality of life-nya mereka ini, karena kan pengobatannya cukup panjang. oh Belum lagi begitu. kan banyak yang dari penderita TB ini yang on off kan, maksudnya Iya. kambuh lagi kan, Ah, kambuh lagi gitu. Jadi ya itu kan jadi satu persoalan dengan harus minum obat gitu kan oh terus-terusan iya. gitu kan. Belum lagi kalau misalnya dia MDR harus tiap hari ke rumah sakit Rumah atau sakit puskesmas ya. harus suntik terus kan. Iya betul. Jadi tuberkulosis dia sangat kompleks ya, Ibu. Apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana ini kita proses pengendaliannya. Mulai dari stigma, stigma negatif yang akar permasalahannya sebenarnya karena dia nggak tahu aja, jadi dia takut. Dia nggak tahu kalau sebenarnya tuberkulosis itu dia menular ketika kita kena percikannya. Padahal kalau ngobrol-ngobrol biasa begini kan nggak kena ya, Bu. Ya, Nggak. apalagi kalau dia sudah dalam pengobatan Iya, kan, apalagi ya kalau nggak ada dalam pengobatan. masalah. Sudah. Saya TB dari kapan ya? Soalnya saya studi banyak tuh berhubungan sama itu. Biasanya kalau Oh, kan memang fokusnya saya lebih banyak ke HIV. HIV. Cuman pasti ketemu kan? Ketemu Yang dia aja terus TB ya juga. sama TB. Kan nggak mungkin saya indep terus saya pakai masker atau jauh-jauhan, nggak Iya, mungkin. nggak bisa dapat informasi Nggak mungkin. yang Pasti anu ya. kalau indep malah lebih deket daripada ini. Iya. Nggak pakai meja saya biasanya. Aja Oh, deketan. Karena kan lebih nyaman kan daripada ini. iya itu juga menarik ternyata Ibu. Ternyata masih ada mahasiswa-mahasiswa yang latar belakangnya dari kesehatan, cuma dia masih takut gitu ya. Hmm. Waduh, iya itu ya Mas Zen harus dicatat baik-baik ya yang tadi dibilang sama Ibu Santi. Sebenarnya tuberkulosis nggak segampang itu dalam proses penularannya. Kalau kayak ngobrol cuma 1 jam, 15 menit, Yang begitu. penting dia dalam pengobatan. Yang penting dia dalam, ya itu juga dicatat teman-teman. Perlu kalau dia sudah dapat pengobatan, kalau kita ajak ngobrol biasa satu ruangan itu sebenarnya nggak masalah ya. Jadi jangan dijauhin tuh ya Mas Zen, orang-orang yang ada di sekitarnya ya Mas Zen kalau ada yang kena tuberkulosis begitu. Nah, Bu tadi menarik mengenai mental health-nya ini si apa namanya penderita si tuberkulosis. Apa sih sebenarnya yang dirasain sama si penderita tuberkulosis ini, Bu? Kalau misalnya dia lihat keluarganya, apalagi kayak orang-orang terdekatnya gitu, dia ngejauhin. Apa sih yang sebenarnya dirasain sama si penderita tuberkulosis itu Ya, sampai begitu? yang pertama, ya ketakutan akan mati kan. Ketakutan Saya akan mati. cepat mati ini. Bentar lagi saya mati karena saya kena penyakit ini. Terus bagaimana kalau dia sudah berkeluarga? Kalau saya mati bagaimana keluarga saya? Siapa yang akan mengurus? Oh, kalau misalnya dia kepala keluarga. Jadi ada hal seperti itu. Ada mereka yang kemudian menyembunyikan status karena mereka tidak mau merepotkan anggota keluarga yang lain. Gitu. Jadi tantangan selama pengobatan itu mereka curhatnya sama petugas kesehatan. Jadi Iya ya. itulah tempat mereka cerita. Kalau Bercerita. misalnya di rumah suasana tidak terlalu menyenangkan gitu dan rasa-rasanya tidak mensupport pengobatan Iya, dia, iya. maka dia curhatnya sama petugas kesehatan. Jadi ada salah satu petugas bilang, kita tuh kadang-kadang sedih juga kalau misalnya ada pasien terus dia tamat. Maksudnya udah selesai pengobatan. Udah selesai kita pengobatan. nggak ketemu lagi. Oh, Udah saking dekatnya akrabnya, gitu ya, saking akrab kayak. Saking akrabnya dia bilang, iya Bu, itu kita rasanya pasien rasa teman jadinya. Oh, dia udah bilang rasa gitu. dekat banget Jadi gitu. katanya misalnya kalau udah tamat, sudah periksa, sudah oke, udah sembuh dari TB, mereka bikin kayak itu, kayak farewell party. Oh, Perpisahan. bikin perpisahan. Karena nggak kesini lagi, nggak ketemu lagi sama dokter. Nggak ada cerita-cerita ketemu lagi. kayak gitu. Jadi dia bilang Oh, kadang-kadang sedih juga Bu kalau misalnya kita udah deket sama mereka. iya gitu. ya. Belum lagi misalnya ada juga yang dia pasien itu dia hampir tiap hari ke rumah sakit karena dia merasa kalau saya di rumah kan saya lebih membahayakan anggota keluarga. Anggota Saya ke keluarga. rumah sakit aja. Nah di rumah sakit itu dia mensupport pasien yang lain. Itu nggak ada yang nyuruh. Inisiatif Nggak ada yang langsung nyuruh. dia ya. Inisiatifnya dia karena dia bilang
kayaknya itu kayak coping stresnya saya Coping deh. Kalau stress. saya ke sana dan saya ngobrol-ngobrol sama mereka yang baru mau memulai pengobatan TB. Ada Iya. juga yang kayak gitu gitu kan. Ya Hmm. kalau misalnya supportnya bagus ya kita nggak usah cerita, Iya. praktik dia asik-asik aja gitu Alhamdulillah kan. begitu. Tapi kalau yang ini ya dia akan melakukan cara gitu, bagaimana caranya ya dia punya motivasi untuk sembuh gitu kan, Mm-mm. ya bagaimana caranya mengatasi masalah psikologisnya Iya. mereka gitu. Sebenarnya niatnya berarti baik ya Bu ya, yang kayak Heeh, dia saya nggak mau ngerepotin orang dia tua, nggak nggak mau mau ngerepotin anak-anaknya. ngerepotin anak. Heeh, sebenarnya baik, cuma Heeh, mungkin yang banyak yang belum heeh. tahu kalau kalau kamu malah nggak ngasih tahu ke orang-orang lain, Kan malah kita nggak tahu ya iya, dia jadi tuberkulosis dia lebih begitu, banyak ketakutannya, lebih misalnya banyak ketakutannya. perawatnya misalnya bilang nggak apa-apa pas kalau misalnya kasih tahu, siapa tahu mereka lebih care, akan Iya, lebih diurusin aware gitu makanannya ya. karena dalam pengobatan ini ibu nutrisinya harus bagus misalnya gitu Mm-mm. kan. Coba nggak usah lah, nggak apa-apa, saya bisa Sendiri gitu kan, aja gitu daripada kali. nanti ternyata responnya bagaimana, nanti saya terlalu di rumah itu terlalu kayak dalam tanda petik dirawat sekali kayak orang Iya, yang iya. ini, saya juga tidak nyaman gitu kan. Jadi Oh, ya udahlah nggak apa-apa kok gitu bisa. iya, iya. Ya itu ya kalau kasusnya dia kondisinya oke-oke aja sih nggak apa-apa. Nah kalau yang dia di rumah sakit, dia Hmm, inpatient gitu, harus iya, dirawat. dirawat. Nah itu kan repot. Harus Iya, dia harus ada harus ada yang bantu. harus ada yang bantu gitu Mm-mm. kan. Nah kalau dalam pengobatan TB karena reaksi masing-masing orang terhadap obat itu Beda-beda. Mm-mm. berbeda-beda. Nah biasanya orang memilih kalau nggak tahan sama ini obatnya, Mm-mm. udahlah saya berhenti aja gitu, orang tua saya Oh, aduh, sehat-sehat gitu iya. kan. Nah, jadi ada satu pengalaman, jadi salah satu informan dalam riset ini, dia TB HIV. TB Dia HIV. dan HIV. Nah, dia dirawat nih, dia Mm-mm. dirawat di rumah sakit. Ketika dia dirawat, jadi satu itunya kan satu kamarnya kan orang TB semua. Iya, banyak ya. Orang TB semua. Nah, dia tadinya tuh minum obat ini sampai kapan sih, bosan gitu kan minum Mm-mm. obat ini, tapi dia tetap harus dirawat waktu itu. Nah, satu hari sebelah tempat tidurnya dia meninggal. Waduh. Jadi dia bilang, berarti saya sebentar lagi, karena dia duluan masuk gitu kan. Oh iya ya. Terus jadi dia drop tuh kan, dia drop. Mm-mm. Aduh ngapain saya ini, orang saya ini udah mau mati gitu kan. Dan gitu. Terus beberapa hari berikutnya di seberangnya lagi Meninggal lagi. Nah, terus dia bilang, suster kenapa itu mereka meninggal, padahal kan dia lebih lama di sini dan berobatnya sama, obatnya Lebih dulu sama, di ya, ituin kan. dia memang kondisinya apa segala macam. Jadi biasanya kalau pasien tua meninggal itu kan dibersihkan pasti semua Iya, tempat tidurnya. Nah waktu digulung itunya kasurnya, kasurnya. digulung itu banyak obat di situ. Waduh. Berarti obatnya nggak diminum. Nggak diminum. Nah jadi dia bilang, oh berarti obat itu benar sakti. Saya Iya. harus minum. Itu mereka nggak ada yang minum obat. Nah gara-gara itu ya dia kemudian termotivasi, saya harus minum obat. Minum obat terus Udah, nih, biar aja, begitu. nggak apa-apa kalau saya harus Gejalanya mual, bingung. harus apa, nggak nafsu makan. Tapi itu Yang penting obat itu obatnya. berarti bagus. Karena 2 temanku ini meninggal karena dia Nggak minum obat. Iya makanya kan kalau di TB kan ada pendamping minum obat kan. Iya, dalam PMO. obat kan. Nah itu karena banyak pasien dia tidak telan obatnya. Iya ya. Itu. Padahal udah di rumah sakit, udah ada suster-suster, tapi dia bisa aja gitu ya taruh di Dia bilang, karena "Ih, nggak banyak sekali, takut. Kak, di bawah tempat tidurnya itu." Jadi saya bilang, oh berarti gara-gara dia tidak minum obat. Karena Iya. kan dia lebih lama daripada saya. Terus dia kan udah HIV. Saya kan HIV lagi. Harusnya saya lebih cepat mati, dia bilang, karena Karena saya lebih punya parah virus. gitu ya. Ada lain kan virus dalam gitu dirinya. dalam dirinya. Saya bilang, oh gitu ya. Dia bilang, iya itu. Jadi saya kalau ketemu sama teman yang TB, nggak apa-apa, minum saja itu obatmu, bagus itu, sakti itu obat. Sakti itu. Iya, karena langsung ketemu nyata itu tadi di depannya ada yang nggak minum obat, malah dia lebih duluan. Bener itu. Astaga, iya ya. Makanya sepenting itu juga ya Bu ya, apa namanya, pendampingan minum obat. Bahkan kan kalau di puskesmas kalau ada penderita TB yang berobat harus langsung ditelen. Kalau nggak ditelen nggak boleh pulang dulu itu, karena saking pentingnya itu obat. Biasanya tidak mau minum ya karena itu efeknya obatnya. Efeknya ya. Kan? Terus kan dia malas makan kan, ada yang rasa-rasa mual, padahal dia harus makan, gimana Harus, caranya kita makan iya. tapi nggak ada makanan, Nutrisinya, Terus biasanya orang TB itu kalau memang dia agak parah,
eh, makannya sedikit gitu kan. Jadi Oh biasanya iya. keluarga, aduh dia nggak mau makan, makannya sedikit gitu kan. Mm-mm. Padahal nggak apa-apa, dia Hmm, sedikit-sedikit tapi kasih sering aja gitu iya. makanannya, karena dia harus makan kan kalau minum obat itu. Nah, biasanya kalau pendampingnya tidak apa, tidak paham benar gitu, Mm-mm. udahlah berhenti aja minum obatnya, karena Daripada saya lebih tidak tega parah. lihat setiap habis minum obat dia muntah, dia mual, dia apa gitu, perasaan yang tidak enak karena obat itu. Udahlah mendingan dia berhenti aja. Mm-mm. Nah kan repot toh kalau gitu. Iya. Jadi apa namanya, saya tidak tahu ya, apakah ketika orang TB habis dirawat itu kemudian kan memang katanya habis ada konseling tuh, Haha. sebelum keluar dari rumah Keluar sakit, dari rumah itu sakit. dikasih obat, harus minum obat setiap apa hari, dan harus habis. Nanti kalau habis minum, ambil obat lagi. Saya tidak tahu apakah tentang efek sampingnya itu dijelaskan atau tidak, dan bagaimana Oh, apa namanya, mengurangi mengurangi rasa itu gitu gejala kan, itunya ya. bagaimana, apa yang harus dilakukan kalau misalnya saya mual, karena bulan pertama beda, bulan Mm-mm. kedua beda, obatnya kan beda tau Iya, soalnya, bulan hahaha. pertama beda, bulan kedua nanti baru enak itu bulan ketiga, Oh dia baru, iya. pasien baru agak enak, tapi di satu bulan pertama bulan kedua itu agak berat Efek ya. sampingnya banyak Iya, ya. Hahaha. macam-macam ya. Jadi masing-masing Macam-macam orang lagi. punya ini kan. Nah itu, kalau orang pendamping di rumah itu tidak tidak tahu akan itu, misalnya saya harus nyediain makanan apa, yang misalnya dia tidak mau makan nasi, ya kan nggak apa-apa, diganti aja dengan yang lain. Makan Ah, pisang juga boleh, itu kan karbohidrat juga gitu. iya. Makan biskuit juga boleh gitu kan. Apa aja boleh gitu, yang penting dia harus ada nutrisinya. Gitu. Karena nggak tega, udahlah saya nggak usah lah, Iya. nggak cocok, kita berobat itu saja, ada orang pintar apalah segala macam. Malah cari alternatif lain begitu ya. Kalau misalnya jadi ada juga mereka itu yang berobat TB, obat dokternya dia gabung juga dengan obat yang lain, nah itu Hmm, biasanya malah kacau. malah bikin Ah, ah, bertabrakan ah, kali ah. ya obat-obatnya begitu. Bisa jadi misalnya apakah menghambat penyerapan tubuh terhadap Mm-mm. obat itu gitu, atau apa. Jadi dia bilang iya ada juga ini Obat dari air apa, sini ramuan gitu. itu, ramuan ini, ya Waduh. harusnya mungkin ramuan-ramuan itu atau jamu atau apa itu bagus, dia kan menambah nutrisi, Iya. tetapi sebaiknya jangan berbarengan dengan obat itu, nanti Mm-mm. aja gitu kan, Iya ya. ketika selesai ini baru itu Minum itu disupport lagi. begitu. Oh. Iya. Tapi itu kayaknya belum, nggak sampai ke situ ininya apa, konselingnya tidak sampai Udah sedalam sampai itu. itu ya. Oh. Ya. Yang kali itu bikin dong. Aduh, catat nih teman-teman. Eh, Kita catat baik Ibu. eh, Jadi memang kembali lagi ke pengetahuan berarti ya, kayak banyak yang nggak tahu nih kayak begini. Jadi dia muncullah ketakutan-ketakutan kayak, duh kalau saya minum obat, kok saya malah makin parah gitu ya. Berhenti benar. aja deh. Kan Karena sebelum minum obat saya kayaknya biasa aja biasa gitu. aja. Terus misalnya habis minum obat, kok saya jadi Kok jadi batuk batuk gitu kan. Nah, ya. itu kan jadi orang, berarti ini harusnya logikanya minum obat saya sembuh. Ini Iya, minum obat kok banyak saya ada lebih gejala-gejala banyak yang ya tidak begitu. enak gitu. Iya ya, lagi-lagi itu kuncinya ya Mas Zen ya. Ingat pengetahuan dan jangan rasa takut. Kalau takut kenapa-kenapa, ingat aja yang penting proses itu dia nggak akan mengkhianati hasil. Cie. Anjay. Karena begitu kan yang tadi dibilang sama Bu Santi, kalau bulan pertama, bulan kedua tuh emang Agak berat. gejala-gejalanya agak berat. Nah, kalau di bulan ketiga, 4, 5, 1 sampai di Eh, 6, ya insya Allah kalau eh, eh. kalau yakin begitu. Oke, lagi-lagi pengetahuan dan stigma nih dia berarti setelah tadi mendengar dari Bu Santi gitu sangat sangat berpengaruh ya ternyata ya. Pikiran-pikiran orang lain yang didapatkan sama penderita tuh sangat mempengaruhi bagaimana caranya dia minum minum obat, apalagi tuberkulosis. Begitu kan dia butuh eh, kepatuhan obat yang sangat tinggi begitu kan Bu Iya ya. kan, Apalagi makanya dia kalau harus minum obat tuh di tempat kerja. Mm-mm. Orang kan tanya, "Kok minum Obat obat apa apa?" tuh? Dia kan minum obat setiap hari gitu kan. Jadi Itu kan, ya. dan saya tidak semua orang dengan nyaman mau kasih tahu saya Iya, sakit ini. Gitu kan enggak. belum nggak semua orang gitu ya. Jangankan TB, misalnya ya penyakit yang lain aja lah gitu. Oh Heeh. nggak apa-apa, vitamin. Padahal belum tentu kan. Iya, harus ditanganin yang betul-betul ya, begitu. Oke ya Mas Zen, nggak kerasa nih kita waktu udah di penghujung podcast Ibu. Yang perlu kita catat baik-baik nih ya Mas Zen, berarti stigma itu dia adalah
pandangan negatif yang diberikan sama orang-orang di sekitar yang dilekatkan ke si penderita tuberkulosis, dan stigma itu sangat berpengaruh sama proses pengobatannya si penderita ini, karena penderita itu perlu minum obat yang sangat banyak, terus dia juga lama begitu kan. Jadi ya Mazen, kalau ada orang yang ada di sekitarnya yang kena tuberkulosis, jangan malah dijauhin ya Bu ya, malah diberikan support begitu. Kalau memang dia butuh support, dibantu kalau memang dia perlu bantuan seperti itu. Mungkin untuk terakhir Ibu, ada tidak harapan-harapannya begitu, kayak semacam closing statement terhadap bagaimana sih ini seharusnya kita menanggapi stigma-stigma yang ada dan diskriminasi mengenai tuberkulosis di masyarakat? Iya, kalau bicara stigma, karena itu sesuatu yang tidak bagus, Tidak gitu ya, bagus ya. apalagi dalam konteks ini, sedapat mungkin kita tidak memberikan label negatif, mau dia TB mau apapun gitu kan, karena label negatif itu akan merugikan orang yang Merugikan. kita stigma, gitu ya, Betul. merugikan orang yang kita stigma, dan kemudian bisa juga merugikan orang lain. Jadi ketidaktahuan itu memang jadi satu hal yang membuat kita biasanya karena kita punya pengetahuan terbatas, kita memberi label aja gitu sama orang. Nah itu yang harusnya tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Jadi kalau misalnya kita bertemu saudara atau kawan atau kerabat yang kemudian dia adalah orang dengan TB, ya beri support dia gitu ya. Ya apakah dia membutuhkan dukungan kesehatan, apakah dia membutuhkan dukungan emosional Secara misalnya, emosional. ya itu yang apa deh gitu yang mereka butuhkan, yang mereka ya butuhkan. kalau kita bisa bantu, kita bantu sedapat mungkin. Apalagi kan kalau TB kan obatnya udah ada, obatnya gratis lagi, dan bisa sembuh, dan banyak yang sembuh gitu. betul. Kan? Banyak yang sembuh gitu. Jadi harusnya sudah tidak ada lagi lah Stigma-stigma begitu ya. Iya, mereka bisa sembuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Shanti atas bincang-bincang kita kali ini ya, bahas tentang kita mengenal apa itu stigma, bagaimana itu stigma sebenarnya mempengaruhi proses pengendalian tuberkulosis di kita. Oke, mungkin itu saja untuk episode kita kali ini ya Mazen. Jangan lupa pantengin terus Instagramnya kita di @yamali_tbsulsel dan media sosial lainnya kita untuk mengetahui apa saja episode-episode selanjutnya. Jadi saya ucapkan saya mewakili teman-teman dari Yamali TB mengucapkan terima kasih Ibu Shanti atas insight barunya nih untuk Yamazen mengenai tuberkulosis dan khususnya di stigma dan diskriminasi. Oke, mungkin itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf Ibu Di kalau ada kesalahan. Saya tutup. Semoga teman-teman Yamazen sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.